Perkenalkan, nama saya Lida Ginting dengan NIM 22331422. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat dan jenis karakter manusia (SATB) dalam paduan suara. Mari kita simak videonya. Karakter suara manusia mengacu pada warna, jangkauan, dan kualitas vokal yang dimiliki oleh seseorang. Setiap individu memiliki suara yang unik yang dipengaruhi oleh struktur anatomi pita suara, resonansi tubuh, dan teknik bernyanyi yang digunakan. Karakter suara juga mencerminkan emosi dan ekspresi yang disampaikan oleh seorang penyanyi. Berikut adalah jenis-jenis karakter suara dalam paduan suara. Yang pertama, soprano, jenis suara wanita tertinggi dengan nada ringan dan berkilau. Biasanya bertanggung jawab atas melodi utama dalam paduan suara. Kemudian alto, jenis suara wanita yang lebih rendah dengan warna yang suaranya lebih gelap dan hangat. Alto sering menyanyikan harmoni. Kemudian tenor, jenis suara pria tertinggi yang memiliki karakteristik suara yang kuat dan fleksibel, sering memegang peran melodi dalam paduan suara pria. Kemudian bass, jenis suara pria terendah dengan resonansi yang dalam dan bertenaga, bertugas sebagai fondasi harmoni dalam paduan suara. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi suara sopran, alto, tenor, dan bass. Yang pertama, soprano. Soprano biasa menggunakan teknik head voice. Head voice terjadi ketika getaran suara lebih terasa di bagian atas kepala atau rongga resonansi atas, bukan di dada. Berbeda dengan chest voice atau suara dada yang lebih berat dan penuh. Head voice terdengar lebih ringan, jernih, dan fleksibel. Kemudian jangkauan nadanya itu dari C4 sampai dengan C6. Subkategori soprano yang pertama adalah coloratura soprano. Suara tertinggi dan paling fleksibel dengan kemampuan menyanyikan nada cepat dan ornamen kompleks. Yang kedua, lirik soprano. Suara ringan, manis, dan fleksibel sering digunakan dalam opera dan musik klasik. Ketiga, spinto soprano. Lebih kuat dari lirik soprano, bisa mencapai nada tinggi dengan intensitas lebih besar. Yang keempat, dramatik soprano. Suara sopran yang lebih berat memiliki kekuatan untuk menyanyikan nada tinggi dengan volume besar. Yang kelima, soubrette soprano. Suara ringan dengan karakter ceria dan muda sering muncul dalam peran opera komedi. Peran dalam paduan suara ini membawakan melodi utama. Contoh penyanyi terkenal yaitu Maria Callas. Yang kedua, alto. Teknik bernyanyi alto memerlukan pemahaman yang baik tentang rentang vokal, kontrol pernapasan, dan resonansi suara. Suara alto memiliki karakter hangat, dalam, dan kaya serta mencakup nada yang lebih rendah dibandingkan sopran. Jangkauan nadanya yaitu F3 sampai dengan F5. Subkategori yang pertama, lirik kontralto. Suara lebih ringan dan fleksibel dibanding dramatik kontralto. Yang kedua, dramatik kontralto. Suara dalam, beresonansi, dan kuat sering menyanyikan peran ibu atau penyihir dalam opera. Yang ketiga, coloratura kontralto. Mirip dengan koloratura lainnya, tetapi dengan kemampuan menyanyikan nada rendah dengan lincah. Peran dalam paduan suara ini yaitu menyanyikan harmoni dan bagian tengah. Yang ketiga, tenor. Seorang tenor harus menguasai berbagai teknik suara untuk bisa menyanyikan nada rendah hingga tinggi dengan baik. Teknik yang paling sering digunakan adalah chest voice, mixed voice, head voice, dan falsetto, tergantung pada jenis lagu dan gaya bernyanyi. Jangkauan nadanya itu yaitu C3 sampai dengan B4. Subkategorinya yang pertama, leggero tenor atau lirik coloratura tenor. Suara ringan, fleksibel, sering digunakan dalam musik opera Italia. Yang kedua, lirik tenor. Suara lembut dengan nada tinggi yang nyaman dan resonan. Yang ketiga, spinton tenor. Suara lebih berat dan bisa mencapai nada tinggi dengan penuh emosi. Yang keempat, dramatik tenor. Heldene tenor dalam Jerman. Suara kuat dan bertenaga, cocok untuk opera Wagner atau musik barat. Yang kelima, countertenor. Suara pria yang bernyanyi dalam register falsetto sering menggantikan suara alto atau mezzosopran. Yang keempat, bass. Seorang penyanyi bass harus menguasai pernapasan yang kuat, resonansi dada, artikulasi yang jelas, dan kontrol nada rendah. Jangkauan nadanya itu E2 sampai dengan E4. Subkategorinya yang pertama, bass bariton. Memiliki rentang yang luas, bisa menyanyikan nada bariton dan bass. Yang kedua, lirik bass atau basso cantante. Suara lebih ringan dan fleksibel dibanding bass lainnya. Yang ketiga, dramatik bass atau basso profondo. Suara sangat dalam dan berat, sering digunakan untuk peran
otoritatif. Yang keempat, buffo bass atau basso buffo. Suara bass untuk karakter komedi dalam opera. Peran dalam paduan suara ini yaitu fondasi harmoni dan suara terendah. Kesimpulan, dengan demikian, suara manusia merupakan salah satu instrumen musik alami yang paling kompleks dan unik. Dalam dunia paduan suara, suara manusia dikategorikan ke dalam berbagai jenis berdasarkan jangkauan nada dan karakteristik suara masing-masing penyanyi. Kategori utama dalam paduan suara adalah soprano, alto, tenor, dan bass. Pemahaman tentang sifat dan jenis suara ini penting untuk menciptakan harmoni yang indah dalam musik vokal.